Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Ratu Entok yang sudah ditahan. Dan ternyata setelah seorang hamba Tuhan penginjil memimpin ibadah di rutan bersama dengan napi yang lain, dia ketemu dengan Ratu Entok dan Ratu Entok di situ mengikuti ibadah. Wow. Nah, ini akibat dari ulah yang dia buat di mana dia menghina gambar Tuhan Yesus dengan menyuruh supaya memotong rambut agar tidak menyerupai perempuan, dan setelah banyak orang melaporkan dia dan akhirnya Ratu Entok ditangkap dan sekarang sudah ditahan dan sudah ada di dalam penjara. Dan kita mau lihat videonya di mana Ratu Entok mengikuti ibadah Kristen yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, Pak Pardede. Mari kita simak video berikut ini. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Aku tertarik, keberatan nggak kalau ngebahas tentang histori transgendernya? Nggak apa-apa, nggak ada Nggak apa-apa. masalah. Oke, sejak kapan kepikiran untuk maksudnya gini, transgender itu historinya gimana? Di mana? Kapan? Terus apa aja ketika itu yang dialami? Jadi Beb, kalau khususnya untuk diri aku ya, aku tidak menghakimi transgenders yang lain. Mohon Oke. maaf ya, saudara-saudaraku. Jadi khusus untuk Ratu Entok itu, untuk menjadi trans itu aku ada dua tahap gitu. Jadi nggak segampang orang pergi ke Thailand, karena kalau di Thailand itu jadi transgender kayak bongte alat, tetep buang gitu. Jadi kalau Entok kan memang pengerjaannya di Indonesia, perdana dan pelopor se-Indonesia. Baru dilakukan di Indonesia, khususnya Entok berdomisili di Medan itu ya baru Entok. Jadi memang programnya prosesnya panjang banget. Dan aku baru melakukan tuntas memang pure, memang jadi lengkap semua kelamin perempuan itu sama aku itu di tahap yang semalam, yang aku semalam opnami sampai 1 mingguan. Yang baru-baru ini. Ya. Artinya dari tahap awal sampai sekarang berapa Itu lama? hampir berapa tahun ya? Aku sama papanya 6 tahunan berarti. 6 tahunan. 6 tahunan. Wow. Karena memang kita harus ngilangkan trauma dulu, mengumpulkan biaya dulu, baru kedua sebenarnya apa sih, udahlah yang penting udah ada lubang kan gitu ya. Cuman kan kita ternyata nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi kita mau menggugat ke pengadilan, memang harus ada bedah yang memang menyatakan iya dia perempuan gitu. Oke. Tidak hanya sekedar buang batang jadi perempuan, tidak seperti itu. Itu di Medan? Semuanya dilakukan Iya, di Medan atau di Jakarta? Di Indonesia dulu. Di Kita Indonesia. memang ada rujukan Jakarta dulu. Nggak segampang itu, Beb. Ada duit pun di Medan nggak bisa seperti itu. Karena dokternya memang harus dipanggil dulu, disidak dulu ke Jakarta, segala macam prosesnya banyak. Boleh cerita nggak sih proses awal pertama itu seperti apa? Kan 6 tahun nih. Untuk merubahnya, Iya. Ke 6 tahun perjalanannya. pastinya kita tes kejiwaan dulu. Oke. Kita tes kejiwaan, ujian dulu betul-betul nggak aku ini sehat gitu. Karena banyak orang menganggap kalau perubahan kelamin itu berarti nggak sehat nih, orang gila nih gitu. Masa merubah kodrat Tuhan nih gitu. Jadi aku menghadapi psikolog sama dokter kejiwaan itu ada 2-3 orang. Dan itu bayarnya mahal. Dan kita ujian lagi kayak ujian PNS, 350 soal aku hadapin. Bayarnya sampai berapa mahal? Kalau maksudnya untuk tahap 1, tahap 2 atau memang khusus psikolog ya? Psikolog itu. Untuk hanya temu gitu aja kita dianggap 400.000 ya untuk satu orang. Oke. Nah itu untuk tahap awal. Selanjutnya tahap apa lagi? Banyak. Kita memang harus sidang, ketok palu dulu, baru tes darah, tes HIV. Ketok tes palu itu kesehatan. maksudnya ngapain? Dipersidangkan karena di Indonesia ini mohon maaf ya, aku tergemu-gemu juga sih karena kan kita ada Menteri Agama, Beb. Iya. Di Indonesia kan tidak dibenarkan ada operasi itu. Betul. Gitu. Jadi banyak yang pro dan kontra. Bahkan dokter-dokter juga, kenapa kamu berani lakukan sama Ratu Entok gitu? Banyak seperti itu. Oh, artinya mereka juga punya pertanggungjawaban. Iya, Dan khususnya itu secara kalau dokter hukum. yang muslim banyak yang memang tidak mau pegang aku, bukan tidak mampu mengerjakan ataupun bermusuhan sama Entok, enggak. Alhamdulillah semua, bahkan dokter Frank itu sangat baik sama Ratu Entok. Cuman maksudnya kan itu agak keiman kita agak bertentangan. Betul, ya. betul. Gitu. Jadi ya banyak pro dan kontra gitu. Jadi memang nggak segampang itu, punya duit yuk operasi, nggak seperti itu di Indonesia. Itu di Thailand sana, di luar negeri
Gampang ya? Pergi, Oke. pergi operasi udah siap gitu. Kok di Indonesia enggak? Justru karena memang entok mau nyamannya di Indonesia, memang nggak mau keluar segala macam, memang sudah dari tahap 1 sudah nyaman di Indonesia kan, menuntaskannya di Indonesia juga. Terus pertama kali operasi apa? Banyak entok buat banyak payudara, puting. Kalau wajah udah pasti ya, wajah gitu. Itu aja. Bokong. Bokong juga. Nah, untuk dari 6 tahun perjalanan sampai dengan kemarin terakhir, kalkulasi dana yang dihabiskan sampai berapa sih? Banyak lagi. Kisaran Untuk yang miliar. terakhir aja lah Beb ya, yang terakhir ini aja untuk mentuntaskan memang gitu kan. Gitu, Iya. itu 200. 200 juta. Nggak ikut ono ini kucrut ya Beb, nggak ikut psikolog, nggak nengok yang tahap satunya lagi, biaya sehari udah ribet lah gitu. Pokoknya kalau yang semalam terakhir ini aja, itu 200 dah. 200 juta habis. Jangan sebut rumah sakitnya Iya. Nggak sebut rumah sakit. Karena memang kan dokter ini. Pokoknya yang terakhir itu menyempurnakan itu supaya aku bisa gugat ke pengadilan itu di angka 200 juta. Artinya kalau ada something happen in the future karena operasi itu ada bisa menggugat ya. Iya, baru pun kita kan memang harus ada pernyataan memang iya ini perempuan gitu. Tidak bisa hanya potong batang ada lubang jadi perempuan, nggak seperti itu transgender situ nggak bisa. Memang Berarti dia memang harus jadi kelamin perempuan. Secara hukum bisa. Jadi kuat. Jadi kalau kuat. mau gugat ada juga pertanggungjawaban dari rumah sakit memang dia udah jadi perempuan gitu. Oke. Jadi nggak setelah itu Jadi pengadilan nggak bisa operasi tolak. yang di jalan listrik sana untuk pergantian nama itu apakah sudah disidangkan juga? Apa untuk tahap berikutnya? Nanti itu harus dari rumah sakit dan dokter. Oke, rumah sakit ready karena memang kita sudah ada keluar semua surat, memang kita waktu bayaran kan semua ada, tapi itu kan tidak bisa dibawa ke pengadilan. Jadi memang harus dokter bedahnya Berarti itu yang tahapan selanjutnya menyatakan iya, dan itu Nah. gak gampang. Tunggu proses dia balik lagi, dia ke Medan dulu, ke Indonesia dulu. Oke. Gitu. Artinya ada dokter yang dari luar juga? Atau Ada, semua? Beb, kayaknya. Ada. Iya, karena Dari yang luar megang negeri untuk dari satu mana? operasi trans itu nggak satu dokter. Oke. Dokter anestesinya betul-betul memang eksklusif ya, karena kita kan operasi besar ya, kita dimatikan aja kurang lebih hampir 1 harian Beb, 15 jaman gitu kan. Jadi di tahap 1 dulu aku agak lebih cepet, lebih cepet. Jadi tahap 2 ini kan betul-betul memang penyempurnaan gitu kan, memang lebih lama. Berarti ada 2 kali operasi. Iya, untuk 2 kali operasi. Nah, kalau secara pribadi nggak punya pasti kan operasi besar nih 15 jam dimatikan. Takut nggak? Kalau operasi itu misalnya gagal sebelum itu ya punya Aku punya bahkan perasaan sempat itu nggak mau hidup lagi deh waktu yang terakhir ini gitu. Karena kenapa? Karena rasanya sakit kali gitu. Terserah ya, kalau mohon maaf kalau sesama iman kita menganggap ini lelucon, tapi ini benar gitu. Rupanya ini benar gitu Beb. Kalau fisik kita dirubah itu, arwah kita itu mau masuk kayak nggak mau, dia kayak sakit kali Beb. Ya, demikianlah video yang sudah kita saksikan di mana Ratu Entok mengikuti ibadah pada waktu dia bersama dengan narapidana yang lain beribadah bersama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Daniel Pardede. Mungkin juga di antara teman-teman ada yang bertanya, sebetulnya agamanya si Ratu Entok ini apa sih? Nah, saya juga tidak tahu kenapa dia mengikuti ibadah tersebut. Ya, bisa jadi karena dia disuruh untuk mengikuti ibadah, karena mungkin orang bingung ya, sebetulnya dia ini laki-laki atau perempuan, karena kalau kita lihat videonya, dia ternyata seorang transgender. Dan dari identitasnya saja mungkin kita bingung, apa kalau kita pikirkan ini agamanya apa sih? Ya, tapi paling tidak apa yang kita sudah saksikan dalam video ini, kita bisa belajar banyak hal tentang siapa Ratu Entok sebetulnya ya. Banyak orang dalam dunia ini ingin pansos, ingin menunjukkan siapa diri demi keterkenalan ya, supaya banyak orang mengenal dia. Tetapi kita nggak boleh ceroboh, bahkan apalagi menghina agama orang lain. Kita harus banyak belajar ya. Dan kita berharap supaya apa yang dialami oleh Ratu Entok ini, dia boleh sadar dan bertobat terhadap apa yang dilakukan, baik untuk mengubah jati diri identitasnya dan juga tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan menghina agama orang lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan di dalam video ini, dan Anda juga bisa memberikan penilaian Anda terhadap Ratu Entok di dalam kolom komentar di bawah ini. Tuhan memberkati. Shalom.